Otherworldly Evil Monarch, Bab 148. Judul, Itu Kamu. Aku datang ke kedai Old Song untuk minum anggur. Selain itu, aku hanya punya satu hobi lagi. Dan itu untuk mencicipi anggur terbaik di seluruh kekaisaran Tianxiang. Aku sangat menghargai kata-kata kamu terakhir kali kita bertemu, dan aku bahkan bertanya tentang kamu di seluruh kota Tianxiang untuk menemukan kamu. Ketika akhirnya aku melihat wajahmu di keramaian hari ini, aku hanya wajib menertawakan takdir. Kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu telah mencicipi anggur yang lebih enak, jadi sekarang kamu perlu membuktikannya. Pria parubaya itu menggosok tangannya untuk menyembunyikan rasa malu di wajahnya. Tapi raut wajahnya tampak lebih berkonspirasi daripada memalukan bagi Jun Mo Xie. Jun Mo Xie terdiam beberapa saat. Sejak dia datang ke dunia ini, dia telah menggunakan orang lain untuk memeras kebutuhannya, tetapi hari ini pria parubaya ini telah memberinya rasa obatnya sendiri. Ada petunjuk kecil yang tersebar selama ini, tapi Jun Mo Xie sama sekali tidak bisa menemukannya. Ini menghina namaku. Tuan Muda Jun tidak bisa membiarkan orang tahu tentang ini. Kamu berpura-pura menjadi orang tua, dan Tuan Muda ini memperlakukan kamu dengan baik. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Bagaimana aku keluar dari situasi ini sekarang? Pria parubaya kurus membungkuk sedikit dan mundur beberapa langkah saat dia berkata, "Kita memiliki tamu yang benar-benar terhormat di hadapan kita hari ini. Ingat aku bercerita tentang anak muda itu tempo hari, tetapi kamu tidak akan mempercayai aku. Nah, dia di sini untuk menyelamatkan mukaku, dan akhirnya kamu bisa bertemu dengannya. Ayo, cepat keluar." Pria itu mengucapkan kata-kata ini bukan pada Jun Mo Xie, tapi pada orang lain. Pria parubaya berkulit tebal masuk ke dalam bagian belakang toko. Adapun kedua pengawalnya, mereka telah menghilang dari pandangan dan mungkin disembunyikan dalam kegelapan di suatu tempat di dekatnya. Hati Jun Mo Xie sedikit ragu saat pria parubaya itu kembali dengan pria yang sedikit lebih tua karena sepertinya dia pernah melihat pria ini sebelumnya. Perasaan dan perawakan pria ini jelas tidak familiar, tetapi Jun Mo Xie masih merasa agak aneh di benaknya. Saat pria itu tersenyum pada Jun Mo Xie, Tuan Muda Jun mulai berpikir lebih keras tentang identitasnya. Aku telah mendengar kata-kata kamu dengan sangat baik, dan aku telah banyak memikirkan tentang kata-kata ini secara khusus. Tindakan minum yang sebenarnya adalah meminum emosi seseorang, atau bahkan untuk pikiran seseorang. Menuangkan anggur ke dalam perut tidak dapat dianggap sebagai tindakan minum anggur yang sebenarnya. Itu hanyalah tindakan membuang-buang anggur yang baik. Kalimatmu ini memenangkan hatiku. Old Song dengan anggun menyambut tamunya saat dia melanjutkan berbicara. Jelas sekali, aku telah memfermentasi anggur selama beberapa dekade sekarang, dan di dunia pembuatan anggur, tidak ada orang yang bisa membanggakan diri lebih baik dariku. Tapi kamu mencemari pekerjaan seumur hidup aku dalam satu kalimat. Itu agak menyedihkan. Ya, menuangkan anggur ke dalam perut bukanlah hal yang sia-sia. Jun Mo Xie memandang kedua pria itu saat mereka meletakkan botol anggur di mejanya, tetapi masih tidak bisa mengatakan niat sebenarnya. Haha, aku ingin tahu mengapa pemuda itu menganggapnya sebagai pemborosan anggur yang baik. Old Song tampak sangat sederhana saat seberkas cahaya menyinari matanya yang berlumpur. Apa itu anggur? Jun Mo Xie mengajukan pertanyaan. Hati pria di dunia ini menyukai anggur, tapi mengapa? Apa gunanya anggur? Apa itu anggur? Old Song mengulangi pertanyaan itu pada dirinya sendiri, merasa sedikit sedih. Dia baru saja mengklaim bahwa dia adalah pembuat anggur terbaik di dunia, tetapi kemudian, apakah itu anggur? Bahkan dia tidak bisa memberikan jawaban yang bagus untuk pertanyaan ini. Jika kamu mengatakan bahwa anggur hanyalah minuman lain, maka itu adalah penghinaan terhadap anggur. Tapi di luar itu, apa itu? Anggur adalah sebuah emosi. Jun Mo Xie mengubah nadanya menjadi nada yang sangat serius. Jadi tindakan minum dengan ideologi itu berubah dengan emosi. Jika kamu minum dalam keadaan pikiran gembira, maka anggur akan membuat kamu bahagia. Jika seseorang minum untuk perayaan, maka anggur menjadi perayaan. Jika seseorang minum dalam kerangka pikiran yang tertekan, maka anggur menjadi sapu yang menghapus kekhawatiran dari pikirannya dan membuatnya lupa. Ketika seseorang mengunjungi seorang teman atau orang kepercayaan dekat, maka anggur adalah sebuah konser. Saat seseorang mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman, anggur menjadi tanda perpisahan.
Ketika tentara minum anggur di medan perang, anggur menjadi anggur darah karena itu akan membantu membunuh musuh. Berikutnya adalah mencicipi anggur. Ketika seseorang mencicipi anggur, suasana pencicipnya menjadi rasa anggur yang sebenarnya. Jun Mo Xie menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan mengeringkannya dalam satu tegukan, dan kemudian berkata dengan ekspresi tipis di wajahnya. Ketika mengembara dengan tidak pasti dan sendirian adalah negeri yang jauh, anggur menjadi rasa kerinduan. Saat dipanggang oleh orang asing di negeri asing, anggur menjadi simbol persahabatan baru. Kata-kata yang bagus, kata-kata yang luar biasa. Megah. Itu benar-benar mencerahkan, anak muda. Old Song dan pria parubaya tampaknya terpikat pada bagian ini, dan saling memandang dengan kaget untuk beberapa saat. Old Song adalah orang pertama yang keluar dari pikiran itu dan mulai memuji lagi. Apa yang begitu mencerahkan tentang frasa ini? Jun Mo Xie mencibir. Tidak ada anggur kelas atas dan rendah. Aku merasa ini semua tentang perbedaan kondisi mental peminum. Mencicipi anggur adalah permainan pria, tetapi pencicip anggur sejati adalah orang yang telah mabuk dengan ribuan orang yang berbeda karena hanya dengan begitu orang akan dapat merasakan emosi anggur yang berbeda. Tidak ada orang miskin atau kaya dalam hal minum anggur. Terlepas dari status pria, jika pria tersebut tahu cara minum, maka mereka dapat merasakan berbagai rasa emosinya. Jika seseorang tidak minum dengan emosi sambil mencicipi anggur yang berbeda, maka orang itu hanya menambah pengetahuan mereka tentang efek anggur pada pengecap, tetapi tidak akan pernah bisa merasakan anggur karena mereka hanya melahap secangkir tanpa perasaan. Jadi jika menyangkut tindakan mencicipi anggur tanpa merasakan emosi apapun, aku hanya bisa menilai itu sebagai minum anggur kelas 2 karena ini bukan tindakan minum yang sebenarnya tetapi hanya tindakan elegan lainnya. Meskipun seseorang masih tidak akan merusak nama anggurnya, tetapi pria itu tidak akan menjadi pria sejati untuk tindakan minum. Jun Mo Xie berkata dengan murah hati. Pria parubaya dan Old Song tampak seolah-olah mereka berdua ingin mengatakan sesuatu, tetapi keduanya sangat menahan diri untuk tidak mengganggunya, dan dengan sabar mendengarkan kata-katanya untuk sampai ke dasar ideologinya. Namun, kedua pria itu tertawa di dalam hati mereka pada kata-kata remaja ini karena mereka dalam hati setuju dan tidak setuju dengan kata-katanya pada titik yang berbeda, dan kedua pria itu dapat mengatakan bahwa kata-katanya cukup sulit dipahami sehingga berarti berbeda bagi orang yang berbeda. Jun Mo Xie melihat ke samping dan berkata, tindakan mencicipi anggur tidak lebih dari klise. Terlepas dari apakah seseorang minum di pub selama percakapan, atau di dalam rumah bordil karena interaksi yang menyenangkan, atau di rumah besar dengan teman-teman, atau dalam urusan bisnis atau kesepakatan politik, mereka minum dengan emosi, dan akan selalu lebih unggul dari anggur pencicip. Kedua pria itu tetap diam setelah mendengarkan kata-kata mencerahkan Jun Mo Xie, tetapi mengangguk sedikit karena mereka merasakan rasa bangga yang aneh namun samar. Kita telah minum selama beberapa dekade, jadi kita harus dianggap sebagai peminum anggur sejati, bukan? Tuan muda Jun belum selesai, dan mengulurkan kedua jarinya saat dia dengan lembut mengguncangnya. Berdasarkan dua istilah ini, anggurmu akan jatuh ke kelas 2. Omong kosong. Old Song akhirnya marah dengan kata-kata Jun Mo Xie, dan bergemuruh keras untuk mempertahankan produknya. Kita berdua yakin bahwa aku adalah pembuat anggur terbaik di negeri ini. Meskipun teori kamu benar, tetapi aku telah mendalami puluhan tahun hidup aku dalam membuat anggur, jadi menyebut anggur aku kelas 2 pasti terlalu berlebihan. Jun Mo Xie tidak memperhatikan kedua pria yang marah itu, dan melanjutkan. Kamu masih belum yakin bahwa anggurmu adalah yang terbaik. Kamu telah mendalami puluhan tahun dalam membuat dan mencicipi anggur. Jadi senioritas kamu dalam hal itu tidak dapat disangkal, tetapi yang disebut senioritas mencicipi anggur ini memiliki prasyarat karena kamu tidak menikmati anggur. Anggur kamu mungkin berkualitas, tetapi karena kamu menjualnya untuk mendapatkan pengalaman dan bukan karena emosi, anggur tersebut memenuhi syarat sebagai kelas 2 karena pengalaman itu sendiri tidak cukup dalam hal tindakan sebenarnya dari meminum anggur. Jun Mo Xie menggelengkan kedua jarinya yang terulur lagi. Ini adalah alasan mengapa kamu percaya bahwa aku memiliki anggur yang lebih baik dari anggur Old Song Tavern. Berdasarkan pengetahuan aku tentang anggur, aku dapat dengan terus terang mengatakan bahwa anggur kamu terasa keras di tenggorokan karena tidak memiliki emosi. Meskipun bagiannya tampak seperti memutarbalikkan kata-kata untuk memaksa logika, itu sudah mulai laku. Kata-katamu sangat rasional dan membuka mataku ke cakrawala baru. Namun, jika berbicara tentang anggur,
Old Song ini telah berkeliling dunia, dan sangat merendahkan untuk mengatakan bahwa anggur aku terasa keras di tenggorokan karena itu berarti anggur lainnya bahkan lebih buruk. Old Song tampak sangat tidak senang karena Jun Mo Xie menyebut anggurnya kelas 2 dan tidak bisa menahan alisnya dengan cara yang menantang. Aku jelas telah menghabiskan seluruh hidup aku untuk membuat anggur, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa anggur mereka lebih unggul dariku. Ketika datang ke dunia pembuatan anggur, tidak ada yang memiliki rahasia pembuatan anggur aku, dan kemudian anak ini benar-benar menyebut anggur aku kasar. Old Song jelas tidak dapat menahan amarahnya, tetapi tetap tidak dapat memberikan bantahan yang masuk akal untuk mempertahankan produksinya karena dia tahu bahwa meskipun anggurnya lebih baik daripada mayoritas anggur lain di pasar, tetapi itu tidak akan terjadi. Mengherankan jika ada satu anggur yang lebih baik dalam segala hal. Selain itu, berdasarkan teori Jun Mo Xie, tindakan meminum wine tidak ada hubungannya dengan kualitas wine itu sendiri. Jun Mo Xie merasakan bahwa pria itu merasa sangat marah, jadi dia tidak membantah. Pria parubaya itu menajamkan telinganya saat dia melihat dari satu pria ke pria lainnya, dan kemudian dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata, "Old Song, jika adik kita bisa menghasilkan anggur yang 100 kali lebih kuat dari milikmu, lalu apa yang akan kamu katakan? Aku akan menerima dia sebagai guruku." Old Song mengangkat alisnya lagi dengan cara yang menantang saat dia berkata tanpa berpikir. Pada saat ini, seluruh tubuhnya benar-benar lurus yang sepertinya mencerminkan rasa percaya diri dan kebanggaan yang kuat. Selain posturnya yang percaya diri dan bangga, ada sedikit ketulusan dalam bahasa tubuhnya, hampir seolah-olah dia benar-benar akan menerima pembuat wine yang lebih baik sebagai gurunya. Hati Jun Mo Xie tiba-tiba beraksi saat dia langsung mengkonfirmasi identitas Old Song. Dia ternyata... Sebelumnya, ketika Jun Mo Xie telah menyelesaikan situasi di aula Huang Hua bersama pamannya, Jun Wu Yi, mereka telah menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh seorang ahli misterius Xuan Qi, yang kemudian ternyata adalah seorang ahli Sky Xuan. Meskipun kecerdasan Jun Mo Xie telah membuat pria itu takut, tetapi pria ini masih lebih kuat dari pamannya, jadi tidak mungkin Jun Mo Xie bisa melupakannya. Setelah analisis yang cermat, Jun Mo Xie menyadari bahwa pria ini memang lebih kuat dari orang-orang seperti Xiao Han, dan hanya sedikit lebih rendah dari kakeknya, Jun Zantian. Siapa yang pernah mengira bahwa mungkin ada hubungan antara pemilik kedai Old Song dan ahli Sky Xuan itu? Sambil mengucapkan beberapa kata terakhir itu karena marah, suasana hati Old Song secara tidak sengaja sedikit berfluktuasi, memancarkan sedikit jejak Xuan Qi-nya. Meskipun Xuan Qi yang terekspos ini melewati atmosfer dalam jumlah yang sangat kecil, itu cukup bagi Jun Mo Xie untuk mengenali hubungan antara kedua sosok itu, yang sekarang mulai bertepatan dalam pikirannya. Seperti film gerak lambat, kedua siluet terus mendekat di benaknya, sambil terus semakin mirip satu sama lain dengan setiap bingkai yang lewat. Setiap tindakan, dan setiap gerakan kedua sosok itu terus berulang di benak Jun Mo Xie, hingga kedua sosok itu bergabung membentuk satu kesatuan dan menjadi orang yang sama. "Aku yakin, Old Song, itu kamu."